Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Kali ini pengen ngomongin mengenai buku ya. Mungkin teman-teman di share udah juga pernah nonton ya. Gua mengenalin sebuah buku. Ini adalah buku The Lost Generation on a Secular World. Ini penampakan seperti ini penampakannya. Ini dia. Gambarnya, covernya ada masjid, ada banyak orang-orang ya. Sepertinya ini kayak orang-orang berpakaian barat ya. Jadi ini adalah sebuah buku yang sangat menarik menurut gue ya. Ya walaupun gue belum baca semuanya, hanya sebagian saja. Tapi ini buku karangan Tun Kelana Jaya, sebuah lagi seorang akademisi, kemudian juga praktisi, gue pernah ikut itu seminarnya, training untuk bisnis juga teman-teman, dan juga seorang yang mempelajari atau bisa dibilang ustadz lah bahasanya kayak gitu ya. Ustadz itu kan pengajar, kalau untuk orang Islam itu lebih ke ustadz agamis ya, tapi di beliau sebenarnya pengajar dan juga pelajari ilmu Islam juga tentunya sebetulnya ya. Makanya untuk sebagian kalangan yang mengenal banget beliau manggilnya tuh Ustadz Tun gitu ya. Nah, ini apa sih sebenarnya bukunya? Bukunya kalau kita lihat masjid, sebenarnya ini dikhususkan sebetulnya ya untuk teman-teman yang beragama Muslim, karena ini perspektif perspektif Islam. Tapi kalau misalkan teman-teman berminat juga ya untuk yang mungkin beragama lain, boleh juga sih sebenarnya buku untuk koleksi ya. Koleksi, dan di sini juga sebenarnya menyangkutnya ke dunia barat atau sekulerisme tadi. Nanti ujung-ujungnya ke kapitalis gitu ya teman-teman ya. Oke. Mungkin ini bukunya juga masih baru ya. Buku ini gue punya banyak banget stoknya untuk dijual ya. Teman-teman bisa beli, nanti gue kasih link deskripsi untuk Shopee-nya atau Tokopedia-nya. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja di video ini. Namun gue mau bacain aja nih di belakang nih ada resensi atau ringkasan ya. Ringkasan apa sih bahasanya kalau bahasa buku tuh, gue tuh nggak terlalu buku banget anaknya, jadi gue nggak tahu di belakang itu sebenarnya sinopsis ya atau resensi atau apa nih. Sinopsis kali ya di belakang mengenai buku ini. Jadi gue langsung bacain aja nih di belakang, nanti mungkin ada fotonya di sini. Di tengah hiruk pikuk dunia modern, ada sebuah racun yang telah meresap ke dalam jiwa umat manusia, yaitu sekularisme. Sedikit mengenai sekularisme. Sekularisme adalah paham yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Jadi agama itu nggak menjadi patokan untuk menjalani kehidupan. Ya bebas saja, kita mau sholat boleh ya kan, atau sholat terus maksiat jalan terus, bahasanya gitu ya kalau bahasanya anak-anak muda zaman dulu ya, tahun 80-an itu gaya ngomong itu begitu. STMJ, sholat terus maksiat, STMJ, maksiat jalan gitu ya. Jadi itu sekulerisme. Oke, lanjut. Ia menyusup tanpa suara, memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya merusak secara berpikir, tetapi juga menghancurkan fondasi nilai-nilai yang selama berabad-abad menjadi pilar kehidupan bermartabat. Sekularisme bukan sekedar ide, ia adalah senjata yang melumpuhkan. Sistem ini telah menghancurkan bukan hanya keimanan, tetapi juga kemanusiaan. Bagaimana mungkin peradaban yang dulu berdiri kokoh dengan keadilan kini terjerembab dalam jurang moralitas yang kelam. Buku ini mengajak Anda untuk membuka mata terhadap kenyataan yang sering kali kita abaikan, menyelami kenyataan pahit yang tak terungkap, bagaimana sekularisme telah mencabik-cabik jati diri kita dan umat manusia, khususnya umat Islam. Oke. Dari kemerosotan moral hingga krisis sosial yang akut, dari ketimpangan ekonomi yang mencolok hingga kerapuhan spiritual,
sistem sekuler telah menanamkan benih kehancuran di setiap lapisan kehidupan. Negara-negara yang dulunya bersinar sebagai pusat peradaban Islam kini terperosok dalam konflik berkepanjangan, kemiskinan struktural dan kebingungan identitas. Dalam bayang-bayang demokrasi yang korup, rakyat dipaksa menerima realitas pahit di mana agama terpinggirkan, keadilan dikorbankan, dan kemanusiaan dihancurkan. Ngerasain nggak sih saat ini begitu ya? Ngerasain dong ya pasti. Buku ini memberikan gambaran yang mencengangkan tentang bagaimana sekulerisme telah menipu generasi demi generasi, menawarkan janji-janji palsu tentang modernitas dan kemakmuran, tetapi hanya menyisakan kehampaan. Anda akan dibawa menyaksikan bagaimana institusi-institusi yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi alat penindasan. Bagaimana nilai-nilai luhur diganti oleh materialisme, bagaimana nilai-nilai luhur diganti oleh materialisme dangkal, dan bagaimana umat kehilangan arah, tercabut dari akar spiritual atau akidah dan moral yang dulu begitu kokoh. Sudah mulai merasakan vibe-nya dan keterikaitannya dengan dengan fakta-fakta yang ada pada saat ini, terutama di Indonesia terutama ya, apalagi di dunia. Namun di balik semua ini ada satu kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Kita adalah bagian dari generasi yang hilang itu, generasi yang hidup di bawah bayang-bayang sekularisme, yang tumbuh dalam realitas ilusi yang memperdaya. Tetapi cukup sudah, enough is enough. Waktunya bagi kita untuk membuka mata, menyadari kedalaman kerusakan ini dan berkata tidak lagi. Jadi kita tuh lahir udah sekuler ya, dari zaman gue aja udah lahir tahun 80-an itu udah sekuler sebetulnya ya, cuman nggak ngerasain. Makin kesini makin mencekram sekularisme itu. Sekularisme itu melahirkan ideologi atau ideologi kapitalis ya, karena tadi bebas gitu ya, nggak diatur oleh agama, sehingga muncullah ideologi kapitalis yang mengeruk semuanya. Ketika kita punya tenaga untuk mengeruk semua harta di dunia ini, kapital menginjak-injak yang di bawahnya, seperti sekarang ini. Oke, perubahan besar dimulai dari kesadaran, dari keberanian untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mewariskan kehancuran ini kepada generasi mendatang. Perjalanan ini adalah panggilan untuk bangkit, bukan sekedar sebagai individu, tetapi sebagai umat yang bersatu, yang tahu bahwa hanya dengan melepaskan diri dari kecengkraman sekularisme, kita dapat memulihkan kehormatan, kedamaian, dan keseimbangan dalam hidup kita. Saatnya untuk melakukan perubahan sekali untuk selamanya, once for all, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Wow. Jadi buku ini benar-benar dia membuka ya. Tentunya bagi kalian yang sadar bahwanya kenapa sih saat ini ya negara-negara, terutama kita lebih relate sebenarnya ke negara kita sendiri ya di Indonesia. Kenapa sih kehancuran demi kehancuran itu kita rasakan, dan terhimpit demi himpitan itu kita rasain ya. Ya mungkin untuk menengah ke atas enggak kali ya. Karena cuannya, dan mereka termasuk kaum kapitalis yang menginjak-injak kita yang ada di bawah. Tapi untuk kita yang ada di bawah, kita pasti akan ngerasain banget, relate banget sama apa yang buku ini akan kupas gitu ya. Dan tentunya dengan kita membeli buku ini dan membaca semua fakta dan teori yang akan dipaparkan oleh Ustadz Tun Klanajaya ini, tentunya kita akan bisa cari jalan keluar gimana caranya kita bisa terlepas dari belenggu sekularisme dan kapitalisme saat ini tentunya, dan mengembalikan ke kehidupan yang lebih baik. Lebih baik artinya diatur oleh agama kita, yaitu Islam. Dan Islam itu mengatur nggak cuma umat Islam ya. Pada waktu zaman kekhalifahan para sahabat pun banyak kan orang-orang yang tidak beragama Islam tapi menggunakan sistem Islam. Mereka hidup dengan sangat nyaman, bahkan mereka bebas ya, mau bermuamalah, bekerja segala macam, tidak ada larangan, bahkan mau beribadah
sesuai dengan agamanya, tidak ada masalah, dan karena tidak ada paksaan untuk orang memeluk agama Islam. Ketika Islam digunakan atau dipakai menjadi sebuah peraturan yang akan mengatur kehidupan dan hidup ini dan semuanya ya, termasuk kenegaraan, maka ya yang sudah terjadi, ini sudah terjadi loh ya sampai pada saat kehancurannya zaman Khilafah Utsmaniyah, maka itu hidupnya oke-oke aja, fine aja, dan nggak ada yang rasanya, nggak ada yang kekurangan dan nggak ada yang tertindas. Tapi ketika Islam ini sudah tidak dipakai ya, dan masuklah atau digunakanlah sekularisme dan sosialisme yang melahirkan, sosialisme melahirkan komunisme dan sekularisme saat ini melahirkan kapitalisme, maka kita lihat kehancuran demi kehancuran di dunia, bahkan kebalik, di Indonesia bahkan di dunia. Jadi paling tidak kita dengan membeli buku ini kita tahu bagaimana cara kita bersikap sebagai individu aja dulu ya. Mungkin kalau kita berharap nanti ada institusi negara atau institusi pemerintahan yang akan menerapkan sistem di luar sekuler ini, atau let's say kita bilang sistem Islam, itu kayaknya masih banyak yang pesimis. Walaupun nggak boleh, sebagai umat Islam kita nggak boleh pesimis dong ya. Seperti halnya kita orang Indonesia nih misalkan gitu ya, misalkan ada atlet Indonesia yang sedang berjuang ya kan, kita tuh sebenarnya nggak boleh pesimis, Indonesia mah bakal kalah lah, latihannya gitu, makannya gitu, segala macam. Sebetulnya kita nggak boleh pesimis walaupun faktanya memang jauh banget ya, misalkan kualitasnya Indonesia ya kan, ini fakta. Tapi kita nggak boleh pesimis, apalagi kita seorang umat Islam yang tahu betul kualitas Islam seperti apa, kualitas Rasulullah mengajarkan sahabat seperti apa, kualitas sahabat memimpin pada saat itu kehilafan seperti apa, bahkan sampai Utsmaniyah itu seperti apa. Terus kita mau pesimis gitu, rasanya itu sangat apa ya, sangat menyedihkan ya. Kalau Allah tahu kita pesimis terhadap Islam, tapi kita tiap hari menyembah Allah, sujud, dan nggak percaya Islam, gimana ya aku mau ngomongnya? Aku ngeri sih, tapi ya udahlah. Gitu aja teman-teman. Teman-teman kalau berminat untuk bisa dapetin buku ini, sekali lagi dari Tun Kelana Jaya, The Lost Generation of in a Secular World, bisa dapetin di link yang ada di deskripsi. Ada link Shopee, ada link Tokopedia, silakan pilih sesuai teman-teman yang pengen lewat mana gitu belinya ya. Biasanya kan kalau kayak gue nih, biasanya karena gue pedagang Shopee ya, gue biasanya beli di Shopee gitu. Oke, gitu aja teman-teman, terima kasih udah nonton video review sedikit bukunya Ustadz Tun Kelana Jaya, Ustadz Tun Kelana Jaya, The Lost Generation of in a Secular World, The Lost Generation in a Secular World. Sampai ketemu lagi di mungkin review buku yang lain atau video yang lain di channel gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa beli ya teman-teman, bagus ini. Oke, bye.